Rasulullah itu bukan mengeluh karena rasa sakit yang diderita ketika sakaratul maut terjadi. Yang Rasulullah pikirkan, apakah umatku mampu menanggung penderitaan sakarat seperti itu? Itu yang beliau lakukan. Maka sejak hari itu rasa sakit dicabut nyawa dikurangi 50% untuk umat Muhammad SAW. Itu pun masih sakit. Jangan pikir dicabut nyawa gak sakit. Hanya orang yang syahid yang matinya sakitnya ringan, yang sakaratnya ringan. Makanya tanya, siapa pemimpin kebenaran yang tidak dibunuh? Hampir semuanya dibunuh. Untuk apa? Meningkatkan derajat dia. Kedua, meringankan rasa sakit ketika sakaratul maut. Karena orang yang mati syahid yang hanya merasakan gigitan semut ketika sakaratul maut. Yang lainnya merasakan kesakitan. Yang jelas Kabil itu ketika membunuh saudaranya diusir pergi ke daerah Babilonia, beranak pinak di situ, kemudian musnah, keturunannya tidak ada lagi. Kabil. Dan betul-betul dinikahkan dengan perempuan yang dia inginkan. Kemudian lompat kita ke zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh ada nggak orang beriman ketika Nabi Nuh mulai dakwahnya? Tidak ada. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah mengajak manusia beriman kepada Tuhan? 950 tahun. Berapa orang hasilnya yang didapat oleh beliau? Selama itu 40 pasang saja. Ketika itulah dia berdoa kepada Tuhan, Rabbi la tadar ala minal kafirin dayya. Ya Allah, jangan Engkau sisakan satu orang kafir pun di atas muka bumi. Kalau Engkau sisakan mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan mempunyai keturunan kecuali orang-orang yang kafir juga, yang pendurhaka. Jawaban doa itu betul-betul dijawab. Allah hanya menyelamatkan orang-orang yang berada di bahtera yang besar ini. 40 pasang manusia, ras manusia yang selamat dalam bencana besar ini. Tidak ada satupun makhluk yang selamat, masuk anaknya sendiri. Yang menariknya, ada penyebutan dalam Al-Quran bahwa asal mula Yahudi itu dalam bahtera Nabi Nuh. Buka surat Al-Isra ayat 2, surat 17 ayat 2. Allah mengatakan hudan li Bani Israel, petunjuk bagi Bani Israel. Siapa mereka? Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Mereka adalah anak keturunan yang kami bawa bersama Nuh. Artinya Yahudi sudah ada di dalam bahtera ini. Cikal bakalnya. Kita kan sering dengar Yahudi itu asal mulanya Nabi Yakub kan? Nama lain Nabi Yakub itu Israel. Tapi menurut Quran, cikal bakal Yahudi itu ada dalam bahtera ini. Baca surat Al-Isra ayat 2. Udah li Bani Israil dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Anak keturunan yang kami bawa bersama Nuh di dalam bahtera. Oke, lompat lagi kita. Lompat lagi ke zaman Nabi Ibrahim. Apa gelar Nabi Ibrahim? Boleh dibilang beliau itu kan nomor 2 lah, Nabi itu. Dari 5 besar dia mungkin nomor 2. Kenapa? Sholawat kita pun kepada Nabi, memohon kepada Allah agar diberi keberkahan dan diberi keselamatan seperti Allah memberikan keberkahan dan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Apa gelar beliau? Pertama, Khalilullah, kekasih Tuhan. Yang kedua, Imamun Linnas, dia adalah pemimpin manusia. Yang ketiga, Abul Anbiya, dia adalah bapak para nabi. Oke, kita satu-satu bahas. Pertama, ketika kalau Khalilullah itu karena jawabannya yang cepat terhadap perintah Tuhan. Tidak ada satupun perintah Tuhan yang beliau pikir-pikir, walaupun itu di luar logika. Meninggalkan anak istri di tengah padang yang tandus, tidak ada air, tidak sama sekali, tidak logis. Itu kalau cerita di situ indah ya, tapi terlalu panjang kalau cerita di situ. Tapi yang jelas saya ingin melihat tinjauan sejarahnya. Pertama tadi Khalilullah, yang kedua dia itu bapak para nabi. Kita tahu bahwa
Nabi Ibrahim itu melahirkan anak keturunan nabi-nabi. Istri beliau siapa pertama? Sarah. Melahirkan siapa? Ishak. Ishak itulah seluruh nabi Bani Israel itu dari keturunan Ishak. Siti Hajar tidak punya nabi, Nabi Ismail, tapi Nabi Ismail tidak melahirkan nabi-nabi. Sebanyak 35 generasi baru di ujungnya ada seorang nabi penutup para nabi. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Banyak yang tidak tahu kalau istri-istri Nabi Ibrahim itu lebih dari 3 bahkan 4. Ada sebuah fakta sejarah yang patut kita renungi hikmahnya. Ternyata Nabi Ibrahim pernah bepergian jauh sampai ke wilayah Asia Tenggara, Indonesia, dan dia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Khaturo. Dan Khaturo itulah yang melahirkan keturunan bangsa Melayu kita sampai sekarang. Believe or not, carilah faktanya dalam sejarah, tapi itu yang saya dapatkan. Kenapa saya penting mengatakan bahwa Melayu pun anak keturunan Nabi? Kenapa? Kalau Nabi Ibrahim berdoa agar anak keturunannya diangkat juga sebagai pemimpin, maka seluruh anak keturunannya itu pasti dapat giliran, ya kan? Ketika dia diangkat sebagai pemimpin manusia, apa pemerintahan Nabi Ibrahim? Ya Allah, jadikan anak keturunanku juga pemimpin. Kata Allah, la yanalu ahdid zalimin. Janjiku tidak akan sampai kepada orang-orang zalim. Artinya Allah mengiyakan dengan satu syarat, orangnya tidak zalim. Maka Allah jawab doa Nabi Ibrahim dengan menjadikan seluruh anak keturunan Ishak sebagai pemimpin. Bahkan lahir 2 pemimpin besar, nanti kita bahas. Hanya satu-satunya, bahkan hanya 2, bukan 1. Hanya 2 dalam sejarah Nabi berkuasa, kenabian ada di dia, dunia ada dia, kepemimpinan duniawi ada di dia. Siapa? Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Tidak pernah terjadi lagi setelah. Kemudian dari Hajar Allah menjawab Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Maka mesti ada giliran dari istri yang ketiga pemimpin. Imam Mahdi itu kan orang Arab, gimana bisa Melayu memimpin? Apa jawaban saya kan? Dalam 3 struggle, masalah tim dengan pemimpin itu halal. Harun al-Rasyid ketika menjadi seorang penguasa, khalifah, kekuasaan yang membentang di Asia, Eropa, Afrika, tim utamanya itu orang Persia. Tim utamanya adalah orang Persia. Jadi pemimpin yang dijanjikan oleh Tuhan di akhir zaman tidak akan berubah. Dia Muhammad bin Abdullah, dia ibunya namanya Aminah, dia keturunan Quraisy, tidak akan pernah berubah. Tetapi timnya dia, siapa yang ada di sekeliling dia, itu setiap orang berlomba. Setiap bangsa berlomba. Siapa yang menjadi bagian tim itu? Ingat-ingat lagi ya, trigger for struggle, bahwa seluruh dunia akan dibagi. Apa yang penting juga terjadi di sini adalah sebuah bencana besar yang menimpa kaum Lut, kaum Sodom Syadum. Selidik-selidik ternyata tidak seluruh penduduk Syadum celaka. Pernah baca dalam Quran ceritanya? Suatu saat Nabi Ibrahim diberitahu, kamu akan segera punya keturunan. Ada 2 malaikat yang datang ke rumahnya. Kemudian istrinya dikasih tahu, siapa? Bagaimana mungkin saya yang tua renta ini punya anak? Terus Nabi Ibrahim istrinya menawarkan menghidangkan makanan. Tiap kali tangannya berusaha menggapai makanan itu tidak sampai-sampai. Akhirnya mereka berdua tahu ini adalah malaikat. Nabi Ibrahim tahu, tapi istrinya kan tidak tahu. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, kalian ini mau kemana? Kata mereka, kami akan menuju kaum Nabi Lut. Kami diperintahkan untuk membinasakan mereka. Karena sama sekali tidak ada yang mengikuti dakwah Nabi Lut. Bahkan berbagai jenis kebun karam yang tidak pernah ada sebelumnya terjadi di kaum ini. Maka tidak ada pilihan lain bagi Tuhan kecuali menghancurkan mereka. Ternyata ada satu makhluk yang selamat. Siapakah dia? Samiri.
Samiri. Ada seorang anak kecil lahir di sebuah tempat namanya Samiro, maka dari situ dia disebut Samiri. Begitu lahir, ibunya mati. Kenapa? Dia menyusu sama ibunya sampai ibunya mati. Begitu dia lahir di kota itu, maka kemaksiatan itu makin menjadi-jadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala menunjuk pemimpin soleh datang ke satu tempat lahir, maka tempat itu penuh berkah. Ya. Nabi Muhammad disusui di Bani Sa'ad. Apa yang terjadi di Bani Sa'ad? Tempatnya jadi hijau, kambing-kambing jadi penuh susu. Itu pemimpin kebenaran. Nah, ini pemimpin jahat, pemimpin kejahatan. Sama-sama juga dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Diutus di satu tempat, berbagai kemaksiatan yang tidak pernah terjadi di tempat itu. Tapi ketika bangsa itu dimusnahkan, jadi menurut Al-Quran, kaum Nabi Lut itu disediakan setiap orangnya batu. Di batu itu ada tulisan, batu itu untuk siapa. Jadi jatuh dari langit itu gak bakal meleset menimpa orang mati. Musawamatan inda rabbika. Tertulis. Nah, satu anak ini selamat. Samiri. Siapa Samiri? Di zaman Nabi Musa kita mendengar ada Samiri. Apa cerita Al-Quran tentang Samiri? Apa perannya dia? Dia membuat sesembahan berupa sapi, anak sapi. Pertanyaan saya yang cukup, mari kita renungkan. Bagaimana mungkin satu bangsa yang Tuhan pilih sebagai bangsa yang sangat cerdas, di situ masih ada nabi yang sedang Tuhan panggil 40 hari di Bukit Sinai. Bahkan ada satu nabi, Nabi Harun, yang menjaga mereka, mampu dibuat kafir dalam waktu 40 hari. Kira-kira Samiri ini orang apa? Apa kelebihan dia? Sihirnya kan? Dia punya sihir yang sangat luar biasa, bisa menyihir Bani Israel yang kata Tuhan sebagai bangsa yang dipilih, yang cerdas. Sampai sekarang pun kita bisa lihat kecerdasan mereka. Di situ ada nabi yang menjagai, di situ juga ada nabi yang masuk ke dalam nabi 5 besar, masih hidup. Nabi Musa. Ya. Tapi ketika Nabi Musa turun melihat kaumnya dalam kondisi menyembah anak sapi ini, apakah dia marah kepada sapi? Siapa yang dimarahinya? Siapa yang ditarik janggutnya? Harun. Ditarik kepalanya, dimarahi siapa? Harun. Hah? Kenapa tidak marah pada Samiri? Kan dia aktornya, kan dia sutradara kekafirannya. Karena Nabi Musa tahu betul bukan dia yang akan menyelesaikan urusan Samiri. Dan memang karakter Samiri itu akan seperti itu. Siapa sih Samiri itu? Samiri itu Dajjal. Hasil kajian saya terhadap sejarah, berbagai buku dirangkum, saya sampai pada kesimpulan Samiri itu adalah cikal bakal Dajjal. Jadi Dajjal itu sudah hidup sejak 5.000 tahun yang lalu. Tidakkah kebetulan ada sebuah negara sekarang ini yang nama kecilnya adalah Paman Sam, Uncle Sam. Bahkan mereka sudah mendedikasikan negara yang mereka buat, United States, dalam simbol yang mereka buat, piramid yang tidak sempurna, di ujungnya ada mata satu. Mereka mendedikasikan ini adalah negara untuk Dajjal, menyambut ketibaan gitu. Saya yakin tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Nah, Samiri ini setelah diselamatkan, Allah simpan di satu pulau. Begitu mendengar, wah ada nabi hebat nih, ada rasul hebat, konon katanya masuk 5 besar. Dia ingin ngetes sejauh mana sihir yang dia punya. Ternyata hanya waktu 40 hari saja. Dia butuh waktu untuk membuat Bani Israel kafir. Padahal masih ada nabi dan ada nabi yang menjaga. Kapan Samiri disebut lagi ceritanya? Ada seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dar. Tamim Ad-Dar ini berjalan menuju tempat Rasul, ingin beriman, bersaksi, bersyahadat di hadapan Tuhan, di hadapan Rasul sebagai umat Islam, tapi dia harus menempuh perjalanan laut. Dia mampir ke sebuah pulau, kemudian